Bismillahirrahmanirrahim. Fal yaltaqal murid ma yuridu alaihi min dalika bisabri wa ridha wal istislam inda jaroyanil qadha. Fa an qaribin insyaallah yanjalil amru wa yastaujibu minallah jazilal ajri wallahu taala waliyut taufik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika mendapatkan ujian, menetapi satu keadaan, tidak ada jalan lain, yang terbaik ialah ridho, sabar, pasrah, kalau bisa malah menikmati. Pas dapat ujian harus ridho, pasrah, sabar, kalau bisa malah mencari hikmah dan menikmati. Jangan malah putus asa terus kelihatan aslinya, kelihatan gak jelas sih, loro, ya jangan wayah loro. Waktu sakit, mau apa lagi ya wis. Jangan sampai dengan sakit kita malah salah badannya sakit, hatinya sakit sekalian, hatinya ikut sakit. Gembreneng, gak sabar, kadang marah-marah pada keadaan, gak terima, jamaah pedot, kan rugi, jamaah putus. Ada nggak salat barang, ya Allah ini gimana? Sakitnya ya ndak sembuh, malah gak karu-karu. Ya biasa sakit dan ya apa manjan waktunya sakit, minimal jamaah lah, minimal jamaah jangan putus. Sabar, pasrah, mau apa lagi yang waktunya ya, kayak nanti kalau sudah dicabut sama Allah penyakitnya kan dia sembuh, tinggal menyisakan barokah, menyisakan pahala ini. Maka dalam waktu dekat kita akan diganti oleh Allah dengan kebaikan, dengan pahala yang besar, dan diberikan bonus berupa keberkahannya ujian. Waktunya masih gitu, mau apa lagi ya dijalani, enjoy gitu aja. Ini waktu dramatis loh ya, waktu sumpek loh ya. Waktu longgar ya malah waktu longgar, waktu enak nganggur, tambah ndak dapat apa-apa itu ya goblok tenan. Ya mblegedus betul itu. Paham? Jadi waktu sakit itu saja waktu ujian, waktu kecepet-cepet itu harus dijalani dengan pasrah, ridho, dan terus berada dalam kebaikan. Apalagi waktu longgar, nganggur, ndak sakit, ndak apa. Supaya kita nanti setelah masalah, setelah problem, setelah ujian, ada barokahnya, ada hikmahnya, ada pahala besar di balik itu. Di balik itu. Minimal diarani sabar lah. Sabar itu barang besar itu. Wes, dirungokne mut. Qalal Khawari radhiyallahu anhu. Qala li Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman berkata padaku, "Alah, rungokno dan. Ju'un qalilun. Lapar itu sebentar. Padahal ini bagi yang lapar. Kena masalah ekonomi ndak punya. Akan berjalan sesuai dengan target waktu yang dikehendaki Allah. Setelah itu ya dapat solusi. Ambekan masuk kate metu tok. Napas masuk kate keluar terus. Ya tetap pada akhirnya akan masuk juga. Tambah besar kau mengeluarkan, besar pula masuknya. Kecil kau mengeluarkan, kecil pula masuknya. Masuk kate. Ya ndak. Tetap suatu ketika masuk. Ju'un qalilun, lapar itu sebentar, masalah itu sebentar. Dengan keyakinan
suatu saat sebesar masalah, sebesar itu pula akan mendapatkan barokah. Tatap dengan senyum, tatap dengan keyakinan. Tapi lek sampean ndak punya kebesaran jiwa, hidup dijalani tanpa makna. Iku sing bahaya. Mati tak mau, hidup tak berguna. Ju'un qalilun, lapar itu sebentar. Urun qalilun, udo, telanjang itu sebentar. Telanjang ya maksudnya ya ujian, ndak punya apa-apa, nanti ada, yang penting sabar, kita jalani dengan ikhlas, tulus. Hina itu sebentar, hina sebentar, pada akhirnya mulia. Zulun qalilun, sabrun qalilun, nanti minimal akan habis. Ketika kau jalani dengan baik, semuanya akan berjalan minimal. Kok enak blas uripe, seandainya kok ndak nemu enak sama sekali, dengan mati perpindahan menuju alam selanjutnya, kita tinggalkan dunia, akan berganti kenikmatan yang lama, kenikmatan hakiki, kenikmatan selama-lamanya di alam kubur enak, di alam mahsyar nikmat, di akhirat masuk surga. Tapi kalau kita salah menjalani, ndi pandi nang donya susah, masalah, ndak ada akhirnya. Karena apa? Kita menjalaninya setengah-setengah. Kita menatapnya tidak dengan kebesaran jiwa. Akhirnya ranjau-ranjau ini tidak menjadi kenaikan kita, malah kita terus berada dalam keterpurukan. Kalau bisa jangankan sampai dikubur, jangan sampai mati, jangan sampai di akhirat. Di dunia kita sudah mendapatkan kesuksesan, kita sudah berada dalam kondisi di atas rata-rata. Wah, jadi kesemangatan, kebesaran jiwa akan segera mengentaskan kita dari lubang keterpurukan menjadi tingkatan tinggi kesuksesan. Percepat. Yang paling susah nang donya susah, ndak dapat solusi terus, uripe wis ngono-ngono tok, ndak ada kebaikan, ndak bisa mengambil kebaikannya. Wis gak salat, wis uripe gak enak, ndak ibadah, ndak pernah zikir nang Allah, ndak pernah mencari Allah, kuburan disiksa, aro-aro mahsyar disiksa, nang akhirat nyemplung neraka. Kapan yang mau enak? Duh ya Allah. Ya tapege kata orang Madura. Apa tapege itu? Ya sumpek itu. Jangan sampai, paham di? Jangan sampai di dunia wis kecepet-cepet, sampai mati tidak pernah merasakan kenikmatan sukses. Di alam kubur dipentungi mungkar nangkir, dibrui bara neraka, nunggu sampai habisi alam dunia, masuk kiamat, di kiamat disiksa di mahsyar, nyebrang siratal mustaqim kecemplung pisan. Ya Allah. Iya. Wa'lam anna ma dzakarna minas sabr huwa jama'u kulli fadilatin. Kesabaran itu adalah kumpulan dari setiap keutamaan. Dengan sabar, ikhlas, tulus, pasrah, dan akan mengumpulkan faedah-faedah besar.
faedah-faedah besar, makromah nabilatin, kemuliaan yang agung, kemuliaan yang agung. Pokoknya kabeh nika mendapatkan ujian masalah. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah kondisi, jalani dengan sabar. Mondok, ya apa wong waktune mondok? Ya alhamdulillah. Jangan ada keterpaksaan, salah wis nang pondok, terpaksa ndak dapat hikmah, ndak dapat barokah, malah susah kabeh. Kondisine sampean ngene iki, ate lha apa nyalahne wong tuwa? Wong tuamu ya teko Allah ngene iki. Pamane, Dedik muring-muring. Walah aku lapo dadak anake iki barang kok gak anake Kaji Mansur ta? Kok duduk anake Kaji Sadeli. Wah lek cara aku dadi anake Kaji Sadeli, bose apa itu? Bose mebelmu enak. Wah, mobil Fortuner. Mantap jadukno. Lah kok kudu jodak-jaduk laru gitu ya. Sabar, jalani, petik kebaikan di dalam itu, gali mutiara di balik itu dengan kesabaran. Qala ta'ala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah yang bagus untuk Bani Israel sebab kesabaran mereka. Dulu Bani Israel yang sabar-sabar diuji, dihimpit dengan masalah, tetap imannya tambah kuat, tidak bergetar sama sekali, tambah kuat, tidak bergetar. Tak rungokne ya, tak warai rungokno. Siapa jenenge Dan marah mah. Adanya ujian itu sebenarnya untuk memompa tauhid kita supaya menyatu, kita memandang Allah. Allah. Lah. Ujian masalah itu untuk mengumpulkan kebesaran tauhid kita. Jangan malah ujian membuyarkan keimanan dan tauhid kita. Corona, seumpama yang punya ekonomi hancur, yang punya usaha jatuh. Jangan malah aku ki wis ibadah, aku ki wis ndonga, kok malah ngene terus. Jane Gusti Allah ki enak apa ndak? Rusak itu tadi. Ujian itu hikmahnya adalah untuk membesarkan tauhid kita. Allah. Jangan malah hancur iman, hancur tauhid, minta tolong pada siapa, sambat kemana-mana. Aduh, tambah rusak. Sampean diletaki hajat kebutuhan saja sama Allah, pengen sukses, pengen baik, kepengen jadi orang manfaat, itu aslinya untuk memompa tahu ya Allah. Nah itulah tujuannya. Ujian hajat itu intinya adalah untuk membesarkan tauhid kita, orang malah menghancurkan tauhid kita, orang malah menggetarkan keimanan kita. Sabar, kuatkan tauhid, kuatkan iman, pandang satu titik, Allah. Sebesar apapun ujian, sebesar pula itu tauhid kita harus keberhasilannya. Minimal ujian kita walaupun belum reda, tauhid kita sudah terpupuk besar. Kalau bisa ujiannya berubah menjadi barokah, tauhid kita menjadi hebat. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.